Kali ini, ya, di semua keadaan berlindunglah pada kasih karunia Allah. Dengarkan baik-baik. Dunia ini adalah markasnya simbolis, ya, markasnya setan. Jadi apakah orang percaya Tuhan atau tidak, apakah seseorang beribadah kepada Tuhan atau tidak, itu tidak akan meluputkan orang dari semua masalah yang ada di dunia ini. Memang dunia ini sudah diserahkan kepada iblis, ya, dan iblislah yang berkerajaan tentunya. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara, ada fasilitas khusus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu namanya perlindungan atau rumah kasih karunia. Ya, itu di akotnya Pak Buas itu ada ditulis besar-besar, save by grace, ya. Artinya aman, disimpan gitu ya, diamankan dalam kasih karunia Tuhan. Dan inilah kelebihan kita, saudara-saudara. Kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Perhatikan, ayat ini tidak boleh diterjemahkan seolah-olah Tuhan itu membatasi kebaikannya, tidak. Saya sering menyampaikan dari mimbar ini, Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin. Baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Tuhan itu tetap baik. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Baginya tidak ada kejahatan. Jadi karena tidak ada kejahatan baginya, maka tidak mungkin dia bermaksud yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik. Tetapi definisi dari ayat ini, Bapak Ibu, kenapa seolah-olah dibatasi? Dikatakan alangkah limpahnya. Ya, limpahnya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan abundance. Berlimpah-limpah, sampai tumpah. Ya. Tadi pagi saya bangun pagi-pagi, masuk ke dapur pastori, saya dengar kok ada suara air. Ternyata saya keluar di teras belakang pastori itu, kerannya hidup. Mungkin tadi malam cepat memang mati airnya tadi malam. Tiba-tiba pagi-pagi nggak ditutup kerannya, sampai embernya itu tumpah, limpah ruah gitu ya, tumpah, luber. Itu artinya abundance atau limpah gitu. Jadi kebaikan, anugerah, atau dalam bahasa Inggris grace, dalam bahasa Ibrani apa? Ken, mana sih Ken? Ya, anugerah itu berlimpah-limpah, disimpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang yang tidak takut akan Tuhan tidak akan pernah bisa menikmati kebaikan. Bukan karena Tuhan tidak baik sama dia, tetapi yang bisa menikmati kebaikan Tuhan itu hanyalah mereka yang takut akan Tuhan. Itu makanya di kitab Amsal ada fasilitas khusus kepada orang yang takut akan Tuhan. Itu apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah. Orang yang berhikmat itu mengalahkan orang yang cerdas. Ya, orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan oleh orang cerdas. Orang cerdas itu dikalahkan oleh orang yang berhikmat. Hikmat ini, Bapak Ibu, tidak didapatkan dari bangku-bangku sekolah. Ya, sehebat apapun, ya, sebagus apapun sekolahnya, hikmat tidak didapatkan dari sana. Karena hikmat itu satu-satunya cara mendapatkannya adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan. Bagaimana itu takut akan Tuhan? Bagaimana? Takut akan Tuhan adalah orang yang bertumbuh imannya. Hari Rabu kemarin saya sampaikan firman Tuhan itu di ibadah tengah minggu, kebaktian tengah minggu. Orang yang bertumbuh imannya itu melalui dua hal. Yang pertama adalah proses penderitaan. Kenapa banyak kali orang Kristen tidak bertumbuh imannya? Karena dia tidak mau menderita. Loh, siapa
Gak ada orang yang mau menderita. Tapi dengar, di dunia ini saudara-saudara, ya di dunia ini justru terkadang orang lebih banyak menderita itu karena menghindari penderitaan. Misalnya seorang filsuf yang membuat kata bijak mengatakan pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Dulu kan, ini para orang tua yang hadir di sini, dulu kan kita nggak mau menderita dalam proses yang pahit dalam pendidikan. Akhirnya sekarang buahnya pahit. Melalui sejuta kan? Sekarang banyak konten-konten kreator kan membagi-bagi uang kan? Betul nggak? Sementara banyak orang sekarang sibuk. Sudah kalau pergi ke Jalan Ciptosana sarapan, belum sampai pesanannya, udah langsung datang. Selamat pagi, maaf mengganggu, persembahan pertama. Satu kali ada tamu kita sibuk ke sana. Siapkan nanti persembahan. Nah, kemana kita rupanya Pak Gembala? Ya, kita sarapan. Emang di siang tadi kalau sarapan ada persembahan, nanti siapkan aja 2.000. Jadi hanya sarapan di pangsit doang, itu bisa sampai 5 kali persembahan. Nah, kenapa saudara? Menghindari penderitaan itu bisa jadi masuk dalam penderitaan yang lebih besar. Firman Tuhan itu adalah tantangan. Kalau saudara nurut pada firman Tuhan, pasti efeknya adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang mendatangkan damai sejahtera. Di dunia ini satu-satunya tantangan penderitaan yang mendatangkan kemuliaan dan sejahtera dan sukacita adalah Alkitab. Yang lain gak ada itu, saudara. Itu sebabnya kalau saudara ingin bertambah sukacitamu, rela menderita karena firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, iman saudara makin bertumbuh. Yang kedua, melalui apa Pak Pendeta? Kita bertumbuh iman kita melalui membaca firman, mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menegur kesalahan. Firman Tuhan itu memang manfaatnya untuk menyinggung. Ini seringkali kata tersinggung ini seringkali disalah tafsirkan. Secara etimologi kata tersinggung itu berasal dari kata singgung. Kata dasar singgung itu bahasa Indonesia ya. Singgung itu artinya sentuh atau senggol dong. Firman Tuhan itu memang tujuannya menyinggung dan menyenggol, menyentuh. Jadi ketika firman berhasil membuat seseorang disinggung, maka firman Tuhan itu sudah berhasil. Amin. Jadi kadang-kadang yang tidak tersinggung ini pun jadi pertanyaan ini, saudara. Nggak pernah tersinggung. Tersinggung itu baik. Hanya di Indonesia kata tersinggung itu jadi dibuat dalam bentuk kiasan negatif. Nah, kalau kami dulu di Eropa nggak seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kan di dunia ini kita punya perlindungan kasih karunia. Allah menawarkan perlindungan kasih karunia. Kalau saudara hari ini sedang mengeluh, saudara sedang mungkin mengatakan saya ada masalah. Ingat, semua orang yang hidup di bawah kolong langit, apakah dia Kristen ataupun bukan Kristen, apakah dia rajin beribadah atau tidak, apakah dia orang beriman atau tidak, semuanya ditimpa masalah. Itu sebabnya doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu keren sekali. Ya, apa katanya? Datanglah. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah markas iblis, simbolis kemaharaja di Portugio. Tetapi ingat, bagi umatnya dia juga membangun kerajaan. Di kitab Ibrani itu disebut dengan kerajaan yang tidak tergoyahkan, tidak bisa digoncang. Haleluya. Nah, kita masuk lebih dalam. Siap? Siap masuk lebih dalam? Hati-hati jangan ada yang mogap ya. Hati-hati jangan ada yang mogap. Kalau udah ditantang masuk lebih dalam ini, habis tenaganya langsung kenyang dia minum air sudah. Ya, jadi pelan-pelan aja. Kita mulai dari pantai, pelan-pelan kita masuk. Yesus selalu menawarkan perlindungan kasih karunia bagi kita. Kadang-kadang saudara kita yang tidak merespon.
Di dalam setiap keluhanmu, dalam setiap masalahmu, dengar, Tuhan menawarkan kasih karunia. Haleluya. Kita bersyukur anak-anak kita ya ada yang diterima di PTN negeri. Si Daniel masuk USU. Jadi sekarang ada anak USU di sini. Si Joseph kita sedang menunggu ya. Kita berdoa. Tanggal 28 tepat pada hari ulang tahun si Dio, dia mendapatkan anugerah Tuhan. Persahabatan yang terbesar. Haleluya. Jangan takut. Orang tua kan. Jangan takut. Pasti Tuhan cukupkan. Apalagi si Daniel ini melayani Tuhan. Dia punya saved by grace. Haleluya. Dan Tuhan menawarkan perlindungan kasih karunia dia. Selalu dia menawarkan perlindungan kasih karunia. Tuhan itu nggak memaksa. Ingat, kalau kita belajar firman Tuhan, manusia punya yang namanya free will, kehendak bebas. Jadi Tuhan nggak pernah memaksa manusia. Walaupun Tuhan punya hak prerogatif, ya, hak kedaulatan, dia bisa memaksa, bisa. Tetapi dia tetap menghormati keputusan manusia. Itu sebabnya tantangan yang pertama yang diberikan kepada Adam. Ya, cuma satu. Kenapa Tuhan gak bisa memaksa? Bisa dia memaksa. Tapi Tuhan gak melakukan itu. Karena Tuhan menginginkan satu umat yang merdeka. Dia memilih Tuhan bukan karena takut neraka. Itulah kasih karunia. Di bawah perlindungan hukum Taurat, bangsa Israel menjadi ketakutan karena takut dihukum. Kalau anak-anakmu menjadi ketakutan di rumah karena takut dihukum, maka itu bukan rumah kasih karunia? Bahasa Inggris yang maksudku supaya keren-keren. Host, ya, rumah kasih karunia itu bukan rumah kasih, itu rumah hukum Taurat. Nah sekarang Yesus seperti itu. Coba bayangkan, kita ini menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih hari ini beribadah. Maka itu yang paling baik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bayangkan kalau saudara bisa contoh, Tuhan datang. Siapapun yang tidak beribadah dari jemaat yang terdaftar di BDS, kalau dia tidak beribadah mulai hari Minggu, patah kakinya kita. Kira-kira ada nggak yang berani tidak beribadah? Tapi apakah Tuhan mau yang seperti itu? Tidak. Dia tidak mau gereja penuh hanya karena didorong ketakutan. Tetapi Tuhan sedang menanti umat yang datang beribadah kepada Tuhan itu dengan suatu kemerdekaan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya. Matius 11 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Dari nanti tamat dari USU, ambil lagi S2-nya. Lu dari mana uang? Nah Tuhan sudah menawarkan perlindungan kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Anak muda dengar, bermimpilah. Amin. Amin. Kalau hanya untuk makan pangsit perlu nggak bermimpi? Hah? Kalau hanya untuk makan pizza perlu bermimpi? Dah usah aku, dah usah bermimpi. Orang tuamu bisa lah. Kalau hanya untuk makan pizza bisa ya? Bisa lah. Tetapi dengar, bermimpi itu artinya sesuatu yang tidak bisa lagi kemungkinan dijangkau oleh situasi hari ini. Itu sebabnya dengar, iman seseorang itu terlihat dari mimpinya. Amin. Bukan dari tidurnya. Sekali lagi, iman seseorang terlihat dari mimpinya. Itu makanya kemarin sudah diulang. Oh nanti, iyalah seminggu lah gajinya 20 juta. Seminggu gajinya 20 juta. Itu mimpi di dalam Tuhan. Saya bilang sama dia, kok cuma 20 juta? Iya kan? Itu enggak. Oh dah, banggalah. Bapak mama yang 20 juta seminggu, langsung beli apartemen, pindah dari Siantar langsung ke Jakarta. Iya kan? Langsung pakai skincare tuh. Puji Tuhan. Haleluya. Itu perlu iman seseorang. Itu sebabnya Yesus sendiri mengatakan,
Dan tidak sia-sia kita ya. Ini udah aku di sini, tinggal nama inok udah Pak. Kamar lawa berdiri mana nama terakhir. Makanya dijaga siap udah. Nama kakak kami dan kamu. Ya, begitu pas pulang di biasa jaga, dilihat bunga-bunga di tangan, langsung namanya kalau tengok. Dengar undangan Tuhan. Ketika Tuhan mengundang, untuk apa diundang? Supaya kita apa? Diberikan kelegaan. Kelegaan dari mana Pak Gembala? Dari semua beban berat. Beban berat itu hanya dalam pikiran. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang berbeban berat dan ini sudah putus asa. Begitu dengan firman itu apa yang terjadi? Lega kali perasaan. Untung dah tadi aku mendengar khotbah itu. Itulah namanya kelegaan. Haleluya. Haleluya. Yang tadinya orang tua sudah bilang, tak pola perlu dihamulia katanya. Karena langsung gereja mau. Karena dia nggak bisa lagi memuat pikirannya mungkin. Tapi begitu dengar firman, sececah harapan datang. Sehingga dia mulai mengatakan, tidak nakku, kau harus berkuliah. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kelegaan. Ada begitu banyak orang yang tadinya sudah nggak sanggup lagi. Begitu banyaknya masalah. Begitu dia merespon firman itu, masalah itu mulai hilang racunnya. Dia menjadi tawar. Sehingga dia mulai berkata, wah, ada kekuatan yang baru. Ini adalah undangan kasih karunia. Jadi ingat saudara-saudara, Yesus selalu menawarkan perlindungan kasih karunia. Amin. Haleluya. Saya selalu berdoa kepada jemaat ini, yang para pengusaha-pengusaha makin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa kepada jemaat ini sehingga masalah-masalah 1 juta, 10 juta bukan lagi masalah untuknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, saya berdoa. Dan saudara yang menyambut itu, saudara yang menyambut itu sebabnya ini sifatnya adalah undangan. Tuhan nggak memaksa. Lanjut saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia. Nggak cukup sampai di situ. Kasih karunia demi kasih karunia. Tahu saudara arti kasih karunia? Kemurahan. Sesuatu yang saudara terima tanpa harus bersusah payah. Haleluya. Contoh kasih karunia secara umum yang kita terima hari ini tanpa berkeringat adalah bernafas. Siapa di sini? Coba lihat kiri kanan. Yang kalau sekali bernafas dia harus keringatan, coba. Perlu diperiksa itu. Ada? Hah? Coba. Ada di sini yang berjuang keras untuk bernafas hari ini? Pernahkah saudara syukuri itu? Hah? Di rumah sakit mana yang bisa menyambung nafas? Di mana? Gak ada yang bisa. Mau ke luar negeri sekalipun gak bisa. Tapi Tuhan berikan kita cuma alias gratis. Itu adalah kasih karunia secara umum. Artinya itu diberikan kepada semua orang. Tapi kepada Anda dan saya ada khusus. Amin. Itu makanya dikatakan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi apapun masalahmu hari ini, selalu tekankan pada diri, aku punya kasih karunia. Sama-sama katakan, aku punya kasih karunia. Aku punya kasih karunia. Amin. Amin. Makanya takutlah akan Tuhan, supaya engkau merasakan kasih karunia. Seseorang yang tidak takut pada Tuhan gak bisa merasakan kasih karunia. Itu sebabnya saudara harus mulai belajar takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Secara umum dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sudah mulai menghormati firman Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sudah mulai mendahulukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan bagaimana Allah memelihara umat Israel dengan kebaikan. Saya buat dalam kurung di sini, sekalipun mereka tidak baik. Coba lihat, tetap Tuhan baik.
sekalipun umatnya tidak. Ditolong Tuhan yang kita tetap. Amin. Berapa kali Anda ditolong Tuhan? Berapa kali Anda ditolong Tuhan? Berkali-kali. Coba lihat sampai hari ini, saudara. Dan bandingkan dari 3 tahun yang lalu. Sesuai nggak dengan harapanmu hari ini atau lebih daripada yang kau harapkan? Sudah lebih daripada yang kita harapkan. Ketakutan kita 3 tahun yang lalu dengan fakta sekarang luar biasa berkat Tuhan. Amin. Perhatikan ya, perhatikan bagaimana Allah memelihara. Ini contoh. Ditulis contoh ini supaya saudara percaya. Yang bandel aja ditolong Tuhan. Apalagi kita ini yang nggak bandel. Amin. Bilang kiri kanan, untunglah Anda tidak bandel. Untunglah kita tidak bandel. Haleluya. Jadi hari ini nggak ada yang bandel di sini. Nanti mungkin baru keluar dari sini baru dimulai bandel. Bilang dulu kiri kanan, jangan bandel. Jangan bandel, jangan bandel. Orang tua yang anaknya bandel enak nggak? Hah? Enak nggak orang tua itu? Sebetulnya gini, bukan itu sebetulnya rumusnya. Lebih tidak enak sama anak itu sendiri kalau dia bandel. Ya kan? Seringkali kemarahan orang tua karena anak itu bandel hanya karena anak itu merugikan orang tuanya. Padahal anak bandel itu lebih merugikan dirinya sendiri. Itu makanya marahilah anakmu kalau dia merugikan dirinya, bukan karena merugikan. Itu udah masuk ilmu parenting. Itu nanti beda emosinya, beda. Contoh, ibu-ibu ini datang pulang entah dari mana, sampai di rumah ada anak perempuannya, belum mencuci piring, belum nyapu, hanya tiduran dan main handphone. Tiba-tiba bundanya marah. Motivasi bundanya marah begini, wah kurang ajar ini anak nggak tahu diri, sudah di sekolah kalau dikasih makan loh, dimarahin. Jadi orang tuanya, bundanya marah hanya karena merasa anak ini tidak membantu apa-apa sama dia. Emosinya beda nanti ibu. Kalau begitu ibu nyampe di rumah, anak perempuanmu tidak melakukan apa-apa, marahilah dia karena itu sangat membahayakan. Itu motifnya di sini bos. Bilang dulu ibu yang kiri kanan, udah paham bilang. Nah itu yang selama ini nggak tahu aku. Makanya kadang-kadang anakmu itu dimarahi makin hebat kerusakannya dan kesurupannya sebenarnya. Marahilah anak-anakmu itu hanya nanti kalau dia nggak begitu bahaya. KDRT nanti kau nak bilang. Dia kalau ketemu dengan suami yang penyabar, kalau nggak sabar dia, bayangkan suaminya pulang nanti belum masak belum apa, udah dibiasakan menjawab di rumah, sampai suaminya di rumah menjawab pula dia ya, talak 2, habis ini talak. Amin ibu. Perempuan, ya. Sekarang memang tantangannya luar biasa. Dulu hanya lihat mata orang tuanya aja, anak-anak sudah berat. Siap, begitu kan? Gitu. Kalau sekarang, mana ada lagi sudah. Itu sebabnya hari ini dengan orang tua memerlukan kebijaksanaan lebih untuk mendidik anak. Kalau tidak, nggak bijaksana, malah bojaksana. Kan juga memang si bojak don kata. Dengar ya? Lanjut saudara. Nah ini yang keren saudara. Bagaimana Tuhan memelihara umat? Kita lihat contohnya. Ini unik sekali. Artinya dengar ya. Sampai hari ini Tuhan masih melakukan hal yang sama. Di Mesir Allah karuniakan kepada bangsa Israel itu tanah Goshen. Saudara tahu sejarah bangsa Israel ada di Mesir? Waktu itu kan mereka tidak ada di Mesir. Terjadi kelaparan. Disitulah waktu itu anaknya si Yakub yang bernama Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berkat Yusuf, Mesir itu bisa mengantisipasi masa kelaparan. Di sanalah waktu itu karena tidak ada lagi makanan di luar Mesir, orang-orang pada datang ke Mesir. Termasuk Yakub dan anak-anaknya.
Exodus ke Mesir. Di situ nanti baru mereka tahu, ternyata Yusuf anaknya yang hilang itu ada di sana dan sudah menjadi penguasa. Kita berdoa nanti anak-anak kita itu menjadi Yusuf di akhir zaman. Amin. Haleluya. Bisa seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Para generasi muda, lahirlah dari sini Yusuf di akhir zaman, ya, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Makanya selalu saya mendorong si John ini. Kamu harus bisa menjadi kepala daerah, anakku. Kalau kau nanti hanya contoh ya, jadi PNS, ya paling tinggi sekda. Itulah birokrasi paling tinggi di satu daerah. Sekretaris daerah. Yang mengatur sekda siapa? Boleh kotanya kan? Kan bisa nggak sekda diganti? Bisa. Yang mengganti siapa? Ya, pemdanya, pemerintah daerahnya, wali kotanya. Walaupun wali kota itu bukan orang birokrasi, dia wali kota itu kan jabatan politik, tapi kebijakannya bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, ini bisa nanti mungkin gubernur protap kan gitu ya. Jion Pasari. Bayangkan kebijakan ini menyentuh sampai ke Tate, sampai ke Sorokam sana. Bisa dibangun rumah sakit berkelas internasional di sana. Bisa. Ingat, itu bisa terjadi. Saya percaya Tuhan pasti pakai umat-umatnya yang takut akan Tuhan. Itu makanya banyak sekarang umat digoda iblis supaya mereka takut akan Tuhan. Karena iblis tahu sempat jemaat Gemedesion ini takut akan Tuhan. Wah, gulung tikar iblis dari Simarimun ini, bangkrut dia. Makanya bekerja dia siang dan malam sampai kemarin Kataran sana dia terus darah. Ya kan? Dia berkeliling. Jangan sampai jemaat Gemedesion ini takut. Kalaupun tidak bisa di dalam takut, takutlah secukupnya katanya. Takutlah secukupnya, itu maksimal. Itu makanya iblis harus dilawan. Amin. Bilang kiri kananmu, lawan iblis. Lawan iblis. Una ngawalo. Apa sih yang dia mau? Simbolis dua orang mula. Amin. Di Mesir Allah karuniakan tanah Gosen. Jadi waktu bangsa Israel waktu itu belum menjadi satu bangsa. Yakub dan anak-anaknya bertemu dengan Yusuf dan akhirnya diputuskan Yakub dan anak-anak akan tinggal di Mesir. Ya. Bagaimana Tuhan memelihara orang Mesir? Perhatikan ini saudara. Tanah Gosen, Kejadian 45:10. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadamu. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu, sapimu dan segala milik. Ini kata siapa ini? Kata siapa ini? Si Yusuf atau kata si Firaun? Coba perhatikan. Jadi Firaun itu mengikat. Wah, kenapa saudara? Jadi Tuhan menjamah hati Firaun dan kemudian memberikan mereka akses satu daerah yang sangat strategis. Pertanyaannya kenapa tanah Gosen? Kan gitu ya. Apa kelebihan tanah Gosen ini saudara? Di bumi ini kita masih diberikan tanah Gosen. Amin. Amin. Jangan takut. Haleluya. 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 Saudara, Tuhan tempatkan di tanah Gosen. Dalam tanda petik. Ya, tanah Gosen ini dalam kiasan secara rohani, bukan lagi secara geografis. Tanah Gosen itu ada di Mesir. Gak mungkin kita pindah ke sana kan? Ya. Tapi tanah Gosen itu punya makna definisi rohani yang luar biasa. Gak bisa kita kaji. Namanya hidup ini. Tadi pagi saya kaget. Kaget betul saya dari pagi. Tiba-tiba saya buka Facebook, grup WA. Ada seorang anak masih remaja meninggal gitu. Saya baca keterangan ternyata salah satu dari anak teman saya pendeta. Masih kelas 2 SMA. Dia kenal itu orang Sultan Amun. Saya dengar informasinya kecelakaan tunggal. Ini hamba Tuhan ini, pendeta ini sering jogging pagi sama saya itu di taman bunga. Kita sering cerita, saya kaget. Semua adalah kata-kata penguatan gitu.
yang kuatlah ya hambanya. Bayangkan, kalau dia tidak mendapatkan tanah Gosen, tak perlindungan, siapa yang bisa menerima itu? Luar biasa ya, anak yang disayangi. Kalau karena sakit masih, contohnya sudah 1 bulan sakit, masih ikhlas ya. Ini tiba-tiba nggak pernah sakit, tiba-tiba dengar kabar. Wow. Dan perhatikan saudara-saudara, di dunia ini siapapun bisa mengalami duka. Apakah dia orang yang takut akan Tuhan, ataukah dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan? Pasti suatu waktu akan mengalami duka. Tetapi dengar, Tuhan itu menawarkan apa? Proteksi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salah satu kehebatan manusia adalah manusia itu punya namanya sistem otomatis beradaptasi. Atau bahasa apa itu bahasa Inggris itu? Manusia punya itu otomatis. Jadi dia bisa beradaptasi secara otomatis. Contoh, saudara bisa nggak hidup di padang gurun? Bisa nggak? Pak Winis bisa? Kalau sekarang pasti nggak bisa. Sampai nanti Pak Winis dilemparkan pada guru, mungkin dia hanya memerlukan 2 minggu untuk beradaptasi. Bisa nggak saudara hidup miskin? Rasanya nggak bisa. Tapi sekarang katanya banyak yang bisa. Begitu 1 bulan aja miskin sudah terbiasa. Malah kalau tiba-tiba ada uangnya, gelisah dia sudah kaget. Ini dia enak gak punya uang. Manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Itu makanya Indonesia ini bisa jadi ada kekuatan besar entah dari mana yang membuat pembunuhan supaya Indonesia tetap dalam tanda petik bodoh. Bodoh lah tetap. Makanya masalah ijazah pun lebih hebat daripada kelaparan bangsa. Ijazah Jokowi lah dibuat terus keluar lah munculnya kan. Entah apa gunanya itu, bangsa lah maunya diurus kan. Coba yang kita lihat setiap hari televisi adalah penghasutan. Dan banyak kali orang yang pengen dihasut gitu loh. Nggak dihasut aja dia terhasut, apalagi dihasut gitu loh. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Jadi ada mungkin orang sekelompok tertentu yang ingin Indonesia ini tetap menjadi negara yang kemarin kan di rapat bersama dengan DPR RI, para kepala-kepala daerah hadir gubernur kita. Pernah dengar nggak itu? Ikuti nggak? Bagaimana Pak Bobi menuturkan tentang Nias, salah satu sebagai kabupaten yang masuk daftar kabupaten miskin. Dilaporkan itu, tolonglah dibantu fasilitas ini, infrastruktur ini dan sebagainya. Tahu nggak saudara? Ada salah satu anggota DPR RI yang ngomongnya jujur sebenarnya. Bukankah selama ini memang banyak orang yang menginginkan kabupaten-kabupaten di daerah ini tetap miskin? Ternyata memang ada kepala-kepala daerah yang mohon maaf jahat, yang tetap mengkondisikan beberapa kabupaten itu menjadi kabupaten miskin demi anggaran. Jahat gak itu? Kita ini dibuat miskin supaya orang lain kaya. Itu berbahaya. Itu bukan dari Tuhan. Apa berkat dari tanah Gosen? Orang-orang Israel itu ditempatkan di tanah Gosen karena perhatikan, tanah Gosen itu terisolir dan terpisah oleh sebuah sungai besar secara geografis, sehingga mereka tidak dapat hidup membaur dengan orang-orang Mesir. Ingat ya, orang Mesir itu tidak suka dengan para gembala. Mereka tidak suka dengan orang yang menggembalakan domba, sapi. Mereka nggak suka dengan itu. Itu makanya karena Tuhan tahu bangsa Mesir, bangsa Israel itu adalah penggembala. Makanya di tanah Mesir mereka diberikan khusus tanah penggembalaan. Itu adalah daerah yang terisolir. Untuk apa? Supaya mereka tidak berbaur dengan orang-orang Mesir. Oleh karena mereka adalah keturunan orang Ibrani. Dan selanjutnya saudara, Gosen, tanah Gosen adalah tanah subur dan sangat cocok untuk penggembalaan. Sungainya berlimpah air, rumputnya berlimpah-limpah. Itu sebabnya Tuhan khususkan tanah Gosen sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu dengar ya,
apapun keadaan harimu, itulah kebutuhan. Amin. Amin. Mungkin ini susah kita terima. Nggak bisa terima. Ya, kadang-kadang kan memang kita nggak ngerti apa kebutuhan kita. Betul nggak? Yang saya butuhkan sekarang Pak Gembala adalah makan panggang, saksang. Kita lupa bahwa itu sebetulnya hanya keinginan. Kebutuhan kita hari ini lebih banyak makan sayur, betul nggak? Lebih banyak olahraga, lebih banyak diet karena apa namanya itu diet ya? Yuk, berapa jam? Itulah tak bahasa apa itu susah banget. Jadi itu diatur pola makannya susah banget sekarang. Ada yang bilang begini, yang makan kita, kalau laku makan pengen puji Tuhan katanya. Memang ada sekarang orang nggak suka lagi makan. Ada di sini nggak suka makan lagi sunnah. Hati-hati sunnah. Ya, jadi kan berkat dari tanah Gosen itu adalah bagaimana Tuhan memprotek. Jadi ketika Tuhan mulai membatasimu juga, itu adalah berkat tanah Gosen. Bagaimana kita jangan lagi terlalu, kita ukur kemampuan kita. Jangan terlalu banyak bergaul. Kalau kira-kira pergaulan ini merusak iman, mending jangan bergaul. Haleluya. Artinya apa? Batasi pertemanan. Amin. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Haleluya. Amin. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Udah tahu contoh, udah tahu dia mencuri. Nah, sini kawan. Ya, semua orang punya godaan. Betul nggak? Ada orang, Pak Gembala, mulai sekarang aku mau berhenti merokok. Dia bilang, bisa satu hari selama dia ada di rumah. Begitu dia bergaul lagi dengan orang-orang perokok, mulai kambuh. Gak ada yang kuat. Semakin kadang-kadang kita berkomitmen, semakin rusak komitmennya. Ingat, kita juga harus membantu diri kita, membatasi diri dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Haleluya. Kebanyakan kita ini dalam tanda petik menjadi hancur itu hanya karena pergaulan, pertemanan. Ada orang memang hampir nggak ada yang baik temannya. Satu orang pun, berapa kawan ada 49 katanya. Loh, kenapa nggak 50? Baru mati satu. Kenapa mati? Ditembak polisi. Lah, yang 49 lebih buruk lagi sekarang. Dan ada mereka. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, sangat selektif berteman. Bahkan jadi hampir nggak punya Cooper. Kayak Cooper, tahu Cooper? Bukan, kita selektif. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara mau lihat kualitas seseorang, lihat aja pertemanannya, katakan. Tapi kok temannya Jokowi, Prabowo. Tapi kok temannya sudah Roy Suryo. Ya. Maksudnya bukan, itu kan apa katanya itu? Burung akan terbang dengan burung akan bertengger dengan sejenisnya. Apore. Ya kan? Abaroba. Elang. Amin. Burung hantu sesama burung hantu. Haleluya. Saudara, itu burung rajawali atau burung rajawali? Saya senang lihat burung merpati. Di taman bunga sana kan itu tiap pagi nanti ada orang kasih burung merpati. Saya suka duduk di situ dan kemudian saya pindah karena di situ banyak bertengger burung-burung merpati. Tapi beberapa minggu ini saya baru sadar, di kabel listrik di mana burung merpati bertengger, lihat di bawah, sedikit pun gak ada kotoran. Gak ada kotoran. Beda itu dengan burung kayak burung, bukan burung walet, sejenis burung walet yang di center sana, dalam Sukoma itu lihat di bawah. Saya pernah duduk di situ, berdiri sebentar, 5 kali tepat. Lihat, kenapa di sini? Burung lihat, tapi burung merpati. Makanya mereka ini buat jadi seperti gambaran Roh Kudus yang suci. Saya berpikir di mana dia ini berak. Bilang dulu kita jangan buang kotoran sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Lihat ya, jadi tanah Gosen itu adalah tanah perlindungan.
Apalagi berkat dari tanah Gosen. Kejadian 46 ayat 33 sampai 36. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini memelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang. Jadi Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Itu makanya Tuhan tempatkan saudara di GPD Simaritul. Haleluya. Dan iblis melihat itu, nggak boleh dia tetap di sini. Bahaya. Terus si polisi suruh udah pergi deh. Lihat tatapan matanya. Haleluya. Makanya kadang-kadang kita pengen digeser kan. Tuhan ingat, Tuhan, GPD semua belum naik Tuhan. Di satu sisi memang Roh Kudus sudah bilang saya di sini, tapi di sisi lain ada kekuatan yang lebih untuk mendorong saya bergeser dari GPD semua. Maka berbahagialah saudara yang tetap ada di sini. Amin. Haleluya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudaraku telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudaraku tempat menetap di tempat yang terbaik dan negeri. Biarlah mereka diam di tanah Gosen. Itu Firaun sendiri menawarkan. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah. Dikasih lagi kalau misalnya ada yang lebih. Haleluya. Anak-anak muda dengar, Tuhan sudah siapkan jabatan yang terbaik untukmu. Posisi yang terbaik untukmu. Amin. Contoh, kalau kesukaannya tidur, Tuhan siapkan di mana? Di kamar. Gak mungkin lah nanti disiapkan jadi manajer dia. Makanya harus terus berkembang. Amin. Anak muda, terus berkembang. Haleluya. Yang tadinya karyawan, jangan sama jadi karyawan kan dia. Walaupun ada soleh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Lanjut. Gos yang melambangkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi umatnya secara supernatural. Perhatikan ini. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat tikat, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan ada di negeri ini. 10 tulah. Coba ya kan, 10 tulah di Mesir yang tidak kena cuma di mana? Di Gosen. Dunia ini sudah akan tambah tulahnya ini, saudara. Tapi berbahagialah Bapak Ibu, karena kita ada di tanah Gosen. Tanah ini tidak sedikit pun tidak tersentuh tulah, karena itu memang tanah yang dikhususkan bagi umatnya. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi, mulai tulah pertama sampai tulah ke-10. Satu-satunya daerah yang tidak mengalami tulah itu adalah Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang semua sama-sama, saya punya tanah Gosen. Saya punya tanah Gosen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetaplah setia, saudara. Lanjut. Di padang gurun Allah karuniakan air itu. Jadi Tuhan itu tetap memberikan kasih karunia. Di padang gurun bangsa Israel Tuhan tahu apa? Tiang awan, tiang api serta. Karena tahu di padang gurun itu kalau siang apa yang terjadi? Panas bisa kulit sampai melepuh. Tapi kalau malam hari, wih dinginnya, nggak ketulungan. Bagaimana Tuhan memelihara umat Israel di padang gurun selama 40 hari? 40 tahun. Perhatikan. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Begitu saudara kadang-kadang bangun pagi-pagi, saudara lihat cuaca mendung. Ya, itu karena hujan ya, karena hujan. Itu beda. Tapi ini cerah. Gitu. Tapi ada tiang awan yang melindungi mereka sehingga mereka tidak disengat oleh terik matahari. Dan perhatikan saudara, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Yang paling kerennya dengarkan ini sana 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Jadi kalau mereka jalan, awan itu juga ikut
Amin. Begitu matahari sudah terbenam, mulai datang dingin, ada tiang api. Bayangkan tiang api seperti apa itu? Berkobar-kobar di atas. Mereka jangan tiang api itu juga tetap sampai efek dari api itu menghangatkan tubuh mereka. Dan tidak ada binatang buas, maka Tuhan batasi semua. Sehingga kalau ada serigala yang mulai lapor, gitu ya, mulai masuk di zona perlindungan bangsa Israel, langsung amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ada ular tedung yang suka di padang gurun. Ya, coba bayangkan, nggak pernah ada. Sampai nanti baru disuruh siapa? Disuruh Tuhan sendiri. Ular tedung, dari mana datang ular tedung itu? Untuk menakut, saudara. Itu kepada orang-orang yang bandar. Orang-orang bandar itu dikirim ular tedung. Itu dalam konteks perjalanan bangsa Israel. Dan apa lagi saudara? Tuhan tahu perlu mereka makan. Lihat. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan. Berapa tahun mereka makan manna? Dan lihat efek manna itu. Lihat, mereka tak perlu pakai skin. Tubuh mereka nggak bau. Ada yang tanya begini, tubuh seseorang itu kenapa bau? Ternyata juga tergantung apa yang dia makan. Makanya orang pemakan segalanya memang bisa mengeluarkan aroma yang lebih. Apa yang sudah makan itu juga akan mengeluarkan aroma. Ya kan? Babi kalau dipanggang bau atau harum? Makanya cocok dulu dimakan itu. Ya, ular boleh nggak dimakan? Boleh. Apapun yang bergerak, silahkan saja. Saya ingat di sekolah kitab dulu waktu kami dibina, ya di sekolah kitab. Yes, ular cuma segini aja, cuma segini. Sampai kami bilang janganlah dulu, pelihara dulu. Mana ada lagi hari ini? Pokoknya firman Tuhan mengatakan, Tuhan cukupkan apa? Saya bahasa tangan yang diajarkan. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Itulah yang Tuhan kasih. Cuma segini direbus oleh ini. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Berbahagialah saudara yang bisa makan daging ular. Ya. Pernah dulu Pak Randi sampai plastik sop ularnya tinggal di sini. Saya bilang, barang luar ini 1 minggu saya mau makan di sini. Kenapa? Saya punya sedikit hubungan yang enak dengan ular ini. Dari mana? Dari kamu ini. Lihat, mana itu membuat tubuh sehat. Amin. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah mana. Kalau sudah makan roti, firman Tuhan, baca firman Tuhan, konsumsi firman Tuhan, lihat, pikiranmu lebih bersih. Karena kehidupan pikiran yang kotor katanya tidak mungkin melahirkan hidup yang bersih. Tapi kalau pikirannya bersih, hidupnya pasti bersih. Bilang ke kananmu, kalau pikiranmu dan pikiranku bersih, pasti hidup kita juga bersih. Bilang. Pasti hidup kita juga bersih. Dan satu-satunya membersihkan pikiran. Satu-satunya membersihkan. Hanya dengan membaca firman. Hanya dengan mendengar firman itu. Walaupun kadang firman itu menyenggol, bahkan menyentuh, bahkan sampai menusuk, tidak terus menusuk. Tapi itu untuk menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Kristus Yesus semua janji Allah itu menjadi. Jadi semua itu juga untuk kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel juga Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Amin. Sekarang ya, Ulangan 31:8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Jangan takut ya. Para anak muda dengar. Yang mau kuliah jangan takut. Memang fakta itu nggak bisa disingkirkan. Tapi ada kebenaran yang jauh lebih berkuasa daripada fakta. Mungkin kau menghitung-hitung kemampuan orang tuamu, sangat terbatas. Tapi jangan lupa juga menghitung kemampuan Tuhan.
Tuhan sendiri berkata, sebab Tuhan Dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai kau. Amin. Puji Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tahu yang patah hati mana? Ya, nggak itu patah hati. Bisa sampai seminggu nggak keluar dari kamar. Mana mau enak? Makanya ini para anak muda dengarkan, para anak gadis. Kalau kau jatuh cinta pun nanti jangan terlalu cinta kali. Karena kau jangan mati nanti gara-gara cinta. Ada gak pernah lihat perempuan yang dan di muka ada sepucuk surat sama namanya si Doi di gadis. Cuma satu kalimat, sudah puas kau kata cuma. Sudah puas kau. Cuma itu aja isinya, sudah puas kau. Dan kalau mau mencintai jangan terlalu cintai. Dan kalau membenci jangan terlalu. Karena orang yang suka benci seperti itu cinta itu. Berharap untuk disapa gitu. Tanpa menyapa. Nah sebelum pakuling kamu jauh dan oleh tang yang air pakuling yang Tuhanku asal tanahku. Pada daun Tuhanku nak tahu pasangan. Salam bagus untuk dikilo asyik. Amin. Ya. Kalau mau benci jangan terlalu. Itulah. Amin. Kalau punya seorang yang kodok-kodok, dunia ini kan panas, benci kali. Sandalnya aja mau dari dia. Ini padahal sebenarnya kan jenis sandal kan banyak. Kalau pergi ke Irian mau sana, jenis sandal banyak kan? Dia pergi ke sana jauh sampai ke Parongil sana. Parongil tahu kan Parongil? Ada sandal itu di situ. Dia pulang lagi. Kenapa? Panas hatiku. Kenapa panas? Kalau lihat sandal itu mengingatkan saya dengan satu hal. Jangan terlalu benci kali. Bilang pikir kamu kalau mau benci jangan benci kali. Kalau mau benci jangan benci kali. Kamu akan menjadi sama dengan apa yang kamu benci. Kamu akan menjadi sama. Itu makanya anak-anak dengar ya. Kamu gak boleh membenci orang tuamu. Apapun yang kau benci dari orang tua, kamu akan sama dengan dia, dengan apa yang kau benci. Oh begitu. Nanti aku gak mau seperti itu. Semakin kau gak mau, semakin 10 lipat kau seperti itu. Walaupun bungkusnya beda, dalamnya sama. Kira-kira begitu. Lanjut ayat terakhir ini Yesaya 41:10 kita baca bersama-sama di depan. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa janji Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kepada siapa ini? Kepada siapa ini? Ini kepada siapa diberikan? Hari ini kepada kita. Amin. Bilang sama-sama ini kepada saya. Ini kepada saya. Haleluya. Yang sudah mau ambil rumah jangan takut. Amin. Nanti kamu lihat. Wih Tuhan, kok bisa ada aja cicilannya gitu ya? Kok ada aja. Itu seperti nyicil mobil dulu kan sudah sering saya katakan. Saya dulu waktu saya nyicil mobil 5.728.000 sebulan. Sampai terakhir bisa dibayar. Begitu cicilan terakhir, saya bilang sama ibu gembala ini, berarti kita bisa beli satu lagi mobil Palma. Bagaimana sekali bisa? Begitu selesai cicilan itu, sampai sekarang tidak datang lagi dia. Makanya kadang-kadang perlu juga menyicil. Amin. Selagi itu cicilan untuk yang berguna. Haleluya. Puji Tuhan. Ada orang merutang, orang malah panggang. Itu cicilan yang tidak produktif. Jadi bolehkah berhutang? Boleh, Bang. Untuk tujuan yang produktif. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.